Audio Jungle. Quack, 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 quack. Audio Jungle. SDN Menteng 03 serta anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu cintai dari kelas 1 sampai kelas 6. Anak-anak, hari ini ibu ingin membacakan sebuah cerita. Halo? Anak-anak mau mendengarkan? Iya. Cerita ini ibu tulis ketika mengikuti belajar kelas menulis. Jadi ibu Ken dan bapak ibu guru yang lain, walaupun sudah lebih tua dari kalian, alhamdulillah kami masih semangat semangat belajar, saling mengajak untuk belajar. Waktu itu ada info, ada kelas menulis, kelas editing. Anak-anak tahu editing? Nah, apa itu editing? Mengedit ya. Ya. Jadi ketika kita menulis sebuah cerita, kita meminta tolong orang lain untuk mengedit cerita kita. Mengedit itu mulai dari dia membaca, lalu mana yang harus diperbaiki supaya ceritanya lebih bagus ya. Nah, waktu itu yang ikut kelas menulis Ibu Uken, Ibu Nur, Ibu Neni dan Ibu Nita ya. Nah, jadi ceritanya ada di sini. Cerita kami berempat dan guru-guru lain, ada juga yang bukan guru ya. Alhamdulillah cerita Ibu Uken nomor 1. Mungkin karena cerita anak ya. Kemudian selain menulis, selain kelas editing, di situ juga sekaligus kelas desain cover. Jadi kami belajar membuat desain cover buku. Anak-anak mau belajar menulis? Mau, ayo mulai. Nah, tulislah apa yang kalian alami, kejadian yang kalian alami, baik itu di rumah, di sekolah, atau di mana saja. Jangan takut salah, ya. Jangan takut salah. Mulailah dari sekarang. Misalkan satu kelas nih, kelas 6 misalkan. 6A, temanya cerita tentang ibu. Semua menulis tentang ibu. Lalu dikumpulkan. Bisa menjadi sebuah kelas lain, misalkan temanya tentang hari kemerdekaan, bisa juga ya. Siap anak-anak? Ya, kita belajar ya. Ketika kita dikritik oleh orang lain, kita tidak usah marah, malah senang ya. Ibu saja yang sudah lama sekolah ya, dari SD sampai kuliah sudah mengajar juga, masih banyak kesalahannya anak. Mulai dari penulisan huruf besar, kemudian tanda baca ya, ada yang dipisah, ada yang digabung, kemudian pilihan kata atau diksi ya. Baik, kita mulai ya nak. Peri yang baik hati. Pada zaman dahulu, hiduplah sesosok peri bernama Teta. Dia cantik dan berhati baik. Teta memiliki banyak teman karena ia ramah dan suka menolong. Siapa saja yang memerlukan bantuan akan ditolong tanpa mengharap pujian atau balasan. Jika ada yang menyakiti hatinya atau berbuat tidak baik, Teta tak pernah marah. Dia hanya menasihatinya agar tak mengulangi perbuatan tersebut. Tidak heran jika Teta mendapat sebutan sebagai peri baik hati. Suatu hari, Teta sedang bermain di taman. Tiba-tiba terdengar lolongan anjing meminta tolong. Teta segera terbang ke arah suara tersebut. Rupanya ada seekor anjing bernama Dogi yang terperosok ke dalam lubang kecil. Susah untuk mengangkat kaki Dogi. Dogi terlihat sangat kesakitan. Wajahnya
Dogi penuh harap. Di sana ada beberapa hewan yang terdiam, memperhatikan. Namun tak ada satupun yang beranjak untuk menolong. Ayo teman-teman, kita tolong Dogi. Kasihan, dia sangat kesakitan, ajak Teta. Malas kemarin aja Dogi menggigitku. Padahal kami sedang bercanda, jawab Pusi si kucing cantik. Aku juga malas menolong dia karena kalau bermain sering curang, timpal Mosi si tikus lucu. Tidak usah ditolong Teta, biarkan dia merasakan sakit. Dia kan sering menyakiti teman, ujar Ruby si kelinci lincah. Teta menggeleng-geleng, hatinya sedih mendengar dan melihat teman-temannya yang tidak mau menolong Dogi. Dogi pun menyesali sikap serta perbuatannya selama ini yang kurang baik terhadap teman-temannya. Maafkan aku teman-teman, aku menyesal telah bersikap kasar terhadap kalian. Aku janji tidak akan mengulangi lagi, sesal Dogi. Teman-teman, Dogi sudah meminta maaf. Yuk kita tolong, kasihan dia kesakitan dari tadi, ajak Teta lagi. Ya sudah, aku juga sebenarnya kasihan, jawab Pusi. Aku juga kasihan sih, timpal Mosi. Baiklah, aku juga mau kok menolong dia, asal dia tidak ingkar janji, balas Ruby. Akhirnya, Teta berhasil mengajak teman-temannya untuk membantu Dogi. Mereka bersama-sama menarik kaki Dogi perlahan-lahan dari lubang kecil itu. Berhasil! Dogi meringis kesakitan. Tetapi dia merasa lega karena kakinya berhasil terbebas dari lubang. Dogi mengucap terima kasih kepada Teta dan teman-temannya, sebab mereka telah bersedia menolong walau ia pernah berbuat kasar kepada mereka. Terima kasih ya Teta dan teman-teman, kalian sudah menolongku. Padahal aku pernah berbuat kasar kepada kalian, ucap Dogi. Sama-sama Dogi, kita memang harus saling menolong, balas Teta. Semoga kamu benar-benar berubah menjadi baik ya Dogi. Si cantik Pusi ikut menimpali. Mosi dan Ruby menjawab serentak, amin. Teta mengajak teman-temannya agar selalu berbuat baik kepada siapapun. Jika ada yang membutuhkan pertolongan, harus segera ditolong. Suatu saat, semua pasti akan membutuhkan bantuan. Tak perlu mengingat-ingat kejelekan yang pernah dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi, ingatlah selalu kebaikannya. Maafkan siapapun yang pernah berbuat tidak baik. Tak perlu dendam. Doakan saja supaya dia sadar dan mengubah perilakunya. Teman-teman Teta kagum akan ketulusan hati peri itu. Begitu halus dan indah. Tiada sedikit pun rasa iri dan dengki. Yang ada hanyalah rasa kasih sayang dan perdamaian. Alangkah indahnya dunia ini jika semua memiliki hati setulus Teta. Tak ada permusuhan dan kekerasan. Teta, aku kagum padamu. Kamu sangat sabar, ujar Pusi. Iya, aku tak pernah sekalipun melihat kamu marah, timpal Mosi. Hati kamu terbuat dari apa sih Teta? Kok sepertinya tidak pernah merasa sakit hati? Padahal aku sering melihatmu diganggu Dogi, balas Ruby. Aku tak mau marah-marah, nanti cepat tua. Kalau ada yang mengganggu,
kita beritahu saja tidak boleh begitu. Lalu kita doakan semoga dia lekas sadar, jelas Teta. Masih mau dilanjut? Ya, sebentar lagi ya. Sejak saat itu, Dogi sedikit demi sedikit berusaha memperbaiki sikap dan perilakunya. Dia berubah menjadi pribadi yang sabar, mengalah, dan penyayang. Teman-teman Dogi merasa gembira karena sekarang tak ada lagi yang kasar dan curang. Mereka bermain dengan rukun dan saling menghormati. Sekarang enak ya, Dogi sudah sadar. Tidak ada lagi teman kita yang suka mengganggu, ujar Pusi. Iya, kita harus bersyukur. Dogi sudah berubah menjadi baik, timpal Mosi. Ini semua berkat Teta. Dia selalu memberi contoh agar kita berbuat kebaikan. Balas Ruby. Terima kasih ya Teta dan teman-teman. Berkat kalian, aku jadi bisa belajar menahan amarah dan berusaha lebih sabar, ujar Dogi yang merasa sangat beruntung memiliki teman-teman yang pemaaf dan penyayang. Sama-sama teman-temanku yang baik hati dan tidak sombong, aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Kalian sudah mau mengikuti saranku untuk menolong Dogi. Sekarang bisa bermain bersama lagi, balas Teta sambil tersenyum ceria. Teta sangat bersyukur melihat teman-temannya saling menghormati. Peri itu berdoa agar teman-temannya selalu rukun dan saling membantu agar hidup bahagia. Matahari bersinar cerah dan burung-burung pun berkicau riang. Mereka sepertinya ikut bahagia menyaksikan Teta yang berhasil mendamaikan Dogi dan teman-temannya. Teman-teman, kita main yuk. Bosan nih, sudah lama tidak main, ajak Ruby. Ayo, main apa? Jawab Mosi sambil balik bertanya. Bagaimana kalau kita main bola saja? Sudah lama nih kita tidak main bola, timpal Pusi. Boleh juga tuh, seru. Tapi aku tidak ikut main dulu ya. Kakiku masih agak sakit. Aku nonton saja dulu sambil memberi semangat kepada kalian, timpal Dogi. Oh iya, aku lupa. Maaf ya, Dogi. Seharusnya kami tidak main dulu karena kakimu masih sakit, kata Ruby merasa bersalah. Iya, kamu nih Ruby. Kan kasihan Dogi belum bisa ikut main, timpal Mosi. Nanti saja mainnya kalau Dogi sudah sembuh, Pusi memberi saran. Dogi tersenyum. Tidak apa-apa. Kalian main saja. Aku jadi terhibur melihat keseruan kalian bermain. Semoga itu bisa menjadi obat untukku sehingga kakiku cepat sembuh, ucapnya kemudian. Amin, semoga lekas sembuh ya Dogi, agar kamu dapat bermain lagi bersama kami. Doa Ruby untuk Dogi. Iya Dogi, sabar dan semangat ya, supaya kami lebih seru mainnya karena lengkap dengan kamu, harap Mosi. Betul, kalau Dogi ikut main bersama jadi lebih asyik, timbal Mosi. Terima kasih ya. Semoga doa kita semua segera dikabulkan oleh Allah, jawab Dogi penuh harap. Teta menimpali. Nah begitu dong, saling menyayangi dan mendoakan. Bahagia rasanya. Ayo mulai bermain, nanti keburu sore, khawatir turun hujan. Mereka pun bermain bola dengan seru. Sementara Dogi dan Teta menonton di pinggir lapangan sambil memberi semangat kepada teman-temannya. Tak terasa, hari beranjak sore. Mereka selesai bermain dan bersiap untuk pulang. Selesai. Terima kasih. Iya.
Panjang ya ceritanya, kepanjangan. Iya, anak-anak ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi atau ada yang bisa menceritakan secara singkat? Ada? Siapa tadi yang mendengarkan? Ya, intinya apa inti ceritanya? Ya, angkat tangannya yang tinggi. Ya, maju sini saya. Tidak apa-apa, tidak usah takut salah. Siapa yang berani? Ayo, yang berani maju. Dua orang. Ayo, boleh. Oke. Ya, siapa dulu? Siapa namanya kelas berapa? Helena, kelas 3B. Kita tidak boleh mengingkari janji. Ya, kita tidak boleh mengingkari janji, betul ya. Ada lagi? Cukup. Ya. Sena, 3B. Harus saling menolong. Harus saling menolong, betul? Iya, ada lagi? Oke, ada lagi? Dari kelas tinggi? Kelas 456, silakan 2 orang. Ayo, silakan Adnan. Satu lagi siapa? Saya kepala Pak. Gendis. Ya, boleh. Tambah gendis boleh. Ya. Iya. Nah, ini artis pantomim kita nih, Adnan. Silakan Adnan. Nama saya Adnan, saya dari kelas 5A. Walaupun ada orang membuat kesalahan, kita tidak boleh berasa membalas dendam. Kita selalu harus menolong. Betul, Nak? Iya, tidak boleh dendam ya. Usaha menolong. Ada lagi? Ya, gantian. Nama saya Rian dari kelas 5A. Kita tidak boleh nakal sesama teman. Ya, tidak boleh nakal kepada teman ya. Kita tidak boleh membenci orang lain walaupun orang lain itu pernah membuat kesalahan yang besar kepada kita ya. Bagus sekali, terima kasih. Ya, anak-anak di kelas kalian punya pojok baca ya? Ada? Iya. Nah, tadi kalau kalian sudah mulai menulis cerita, kalian boleh ceritanya itu ditulis di buku literasi kalian atau ditulis di selembar kertas, kemudian dihias, bisa dipajang di mana? Ya, di mading kelas boleh, di dinding kelas boleh. Ya. Nah, ketika ada guru atau teman-teman kalian yang membacakan buku cerita, kalian juga bisa nih antar teman ya membacakan buku cerita. Kemudian kalian menuliskan intinya seperti tadi. Bisa juga di kertas kecil, kemudian kertasnya tadi dihias ya, lalu ditempel atau digantung di pohon literasi. Bisa juga ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Nisa. Minggu depan boleh tuh anak-anak yang mau bacakan buku cerita ya. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Ken. Luar biasa ya. Beliau sudah membuat beberapa buku cerita ya. Nah itu, jadi benar-benar literasi yang sesungguhnya, bukan hanya membaca, tapi juga membuat karya. Ya, siapa yang mau membuat karya? Itu kan bukunya kira-kira bisa dijual tidak? Bisa banget ya. Siapa yang mau jadi penulis?
Iya, betul. Ya, oke. Jadi silakan tadi pesan Bu Ken ya. Kalau kalian memang punya kegemaran untuk menulis cerita, ya jangan ragu-ragu.